Selamat pagi Sobat Cihos, kembali lagi di YouTube Ciputra Healthcare. Perkenalkan, saya Nisa yang akan menemani Sobat Cihos semua dalam waktu 1 jam ke depan. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya akan ditemani oleh pembicara kita hari ini yaitu Dr. Claresta Diela, spesialis gizi klinik, magister kesehatan yang biasa dipanggil dengan Dr. Ella ya. Selamat pagi Dr. Ella. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Dok? Baik, sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Health Talk kita kali ini dengan tema kembali hidup sehat setelah hari raya ini, Dok. Nah, setelah libur panjang Lebaran ya, Dok, di rumah makan yang santan-santan, opor, rendang, ya, sirup, gula, pokoknya nggak sehat banget tuh, Dok ya. Waktunya kita kembali nih mengingat, merefresh hidup sehat ke makanan yang sehat gitu ya, Dok ya. Iya, betul banget. Apalagi liburnya panjang ya, ini kayak udah mungkin kemarin-kemarin lagi nggak bisa kumpul-kumpul, belum bisa pulang kampung. Nah, sekarang kan udah pada balik lagi mudik, wah makanan-makanan yang di daerah semua makan kesukaan pasti dimakan tuh. Iya betul, Dokter. Oke, kita mulai aja ya untuk bincang sehat kita pagi hari ini. Terima kasih kepada MC. Perkenalkan saya Dr. Claresta Diela, seperti sudah diperkenalkan sebelumnya. Saya spesialis gizi klinik, magister gizi di Rumah Sakit Ciputra Hospital Citra Raya Tangerang. Dengan tema pagi hari ini, kita akan bahas tentang kembali hidup sehat setelah hari raya. Nah, benar banget nih, seperti yang tadi MC udah kasih tahu. Kan kemarin makannya pasti macam-macam nih, apalagi udah mungkin sekarang kita mulai transisi ya, walaupun kita nggak tahu nih kasusnya akan meningkat lagi, tapi mudah-mudahan sih dengan adanya vaksin mulai menurun dan tidak terjadi lonjakan kasus ya setelah kemarin Lebaran. Dan juga ada beberapa, ternyata setelah Lebaran ada penyakit-penyakit lainnya juga ya, Iya betul, selain Dok. COVID ya, adanya hepatitis misterius. Jadi kan kita juga bingung juga nih, gimana nih kembali hidup sehat setelah hari raya. Kemarin kita liburan udah lumayan panjang 2 minggu. Nah, kita pertama bahas nih makanan-makanan yang tadi udah di mention sama MC. Bener banget, pasti kemarin nggak ada nih yang nggak makan. Saya aja walaupun saya nggak Lebaran, saya tetap makan yang namanya ketupat sayur. Iya. Ya, dengan pakai kerupuk, enak banget ya kan. Terus apalagi nih ada rendang, ya kan, rendang, terus dagingnya sih oke bagus, tapi kita lihat minyaknya kalau nggak banyak kan nggak sedap ya. Terus ada opor juga, ada ati ampla juga, pakai petai juga enak ya. Terus Iya. jangan lupa pakai sambal. Wah, ini pasti semua pada makan deh, saya juga makan ya. Dan biasa karena kita udah lama nggak balik ke keluarga kita pindah nih dari satu keluarga, satu rumah ke rumah lain, bisa makan ketupat hari itu mungkin 3 kali sampai 4 kali. Selama 2 hari, 3 hari, tiap hari bisa makan ketupat ya. Iya. Dan kemarin-kemarin juga banyak pasien yang sebelum mau pulang malahan ketakutan nih jadinya, "Dok, gimana nih aku kan mau pulang, nanti aku takut berat badannya naik, gimana?" Jadi memang kemarin sempat aku juga bagi-bagi tips juga tuh supaya nanti pas lagi lebarannya nggak kebablasan. Nah, apalagi nih juga nih, pagi-pagi kita dikasih makanannya enak-enak ya, jadi lapar. Yang pasti ada kue kering ya kan, nggak bakal nggak ada. Ada nastar, kastengel, putri salju, macam-macam cookies-cookies, terus belum lagi ada bolu-bolu, terus minuman-minuman, ada sirup, ada es buah, ada cendol. Abis makan yang sedikit berlemak-lemak, pengen yang seger-seger, apalagi udara lagi panas banget ya kan. Iya betul, Dokter. Bener banget kan. Jadi tuh pengen banget nih makan yang kayak gini, kayak aduh kayak segar banget. Dan nggak tahu kadang-kadang minum yang diminum semuanya manis-manis gitu, bukan air Iya. putih. Nah, terus jadi apa sih yang terjadi saat Lebaran? Nah, jadi yang pas terjadi saat Lebaran, mungkin dari seminggu sebelum Lebaran karena pulang kita mudiknya lebih awal ya kan, jadi mungkin dari seminggu sebelum Lebaran udah mulai berantakan nih hidupnya. Perubahan pola hidup, kehidupan sehari-harinya berubah. Jadi yang biasanya mungkin belum cuti masih kerja gitu, terus ada waktu buat istirahat yang cukup, ada waktu olahraga. Wah, ini kalau yang mudiknya jauh-jauh pasti udah siap-siap di jalan boro-boro ya mau olahraga, udah sampai ke tempat asal kita boro-boro mau olahraga, pasti kita ketemu kangen sama keluarga yang Keluarga. jauh, terus di perjalanan juga macet ya kan. Jadi udah lelah tuh, udah capek di jalan. Kemarin kalau saya lihat di berita, kalau kita mau ke arah
pulang ke daerah Sumatera aja itu ngantri banget ya kan, Iya, berjam-jam di tuh di pelabuhan Merak. ya. Iya, Iya, di betul. Pelabuhan Merak kan berjam-jam. Terus yang mau ke arah ke Puncak, ke Bandung juga, wah macetnya berjam-jam. Jadi pasti lelah deh. Terus boro-boro, kalau kita bawa bekal makanan ya kan di dalam mobil. Kalau misalnya enggak, wah jangan-jangan makannya telat. Terus jadi sakit mah, apalagi kalau bawa anak kecil bingung ya mau makan apa Iya. gitu. Terus duduk terus pinggang udah sakit. Nah, terus jangan lupa stres juga. Nah, stres ini karena apa, lihat, "Aduh ini kapan nyampenya nih," ya kan, ke Iya. Jawanya, "Kapan nyampe, aku macet terus," ngelihat, kemacetan. Nah, otomatis hal ini bisa menyebabkan imunitas kita turun. Mungkin kita biasa minum vitamin. Nah, ini boro-boro, mungkin kita nggak nyangka bakal semacet itu, kita nggak bawa vitamin, terus nanti udah Iya. nyampe-nyampe udah capek, terus tapi karena kita mau ketemu keluarga, jadi udah kita paksa-paksain, kadang-kadang itu yang kejadian. Walaupun badan kok rasanya udah nggak enak gitu ya, nah tetep dipaksain. Nah, ini juga makannya nggak teratur tadi udah ya, terus kurang tidur karena apa, perjalanan panjang. Jadi, biasanya mungkin masih bisa istirahat. Nah, ini untuk menghindari kemacetan, berangkatnya subuh biar nyampenya nggak kena dibuka tutup, ya kan. Iya. Dan satu lagi, udah lagi turun imunitas, kumpul deh sama banyak orang, ya kan, dari mana-mana, dari yang keluarga A, dari keluarga B, keluarga C, dari tempat-tempat yang berbeda, kita kumpul. Nah, walaupun, mungkin kita yang jadi concern, "Wah, nanti takutnya kena Covid atau apa," padahal kan penyakit selain Covid banyak juga yang lain, Iya. ya kan. Eee kalau misalnya karena, ya maksud kita harus ingat juga bukannya Covid udah nggak ada, misalnya Covid masih ada. Walaupun kita udah divaksin, mungkin gejalanya kalau kena juga nggak berat gitu, tapi masih ada kelompok-kelompok yang rentan gitu. Maksudnya Covid masih bisa menyebabkan kematian juga. Kelompok rentan misalnya yang sudah usia lanjut, walaupun sudah divaksin, pun masih bisa terkena juga. Terus seperti anak kecil yang, belum mendapat vaksin, yang di bawah 12, di bawah 6 tahun ya, itu belum dapat vaksin. Jadi anak bayi itu sering juga kena juga, banyak kasus itu terjadi. Terus ibu hamil yang, mungkin, juga resikonya tinggi juga karena bisa menyebabkan kelahirannya lebih dipercepat juga itu, menjadi faktor resiko ya. Jadi, tapi ada virus-virus lain juga yang lain-lain gitu selain itu ternyata, ada batuk pilek yang dari lain, jenis lain juga bisa kejadian ya. Nah, jadi tadi kan kita udah lihat tuh makanan-makanan kita yang enak-enak dari apa aja tuh, dari macam-macam opor, terus macam-macam, ketupat. Nah, ternyata makanan itu tuh kalau kita lihat ada minyak-minyaknya berarti tuh tinggi lemak kan. Jadi kan minyak tuh salah satu bagian dari lemak. Nah, makanan yang tinggi lemak, ada santan-santannya, terus, kue-kue yang tinggi karbohidrat sama gula yang berasal dari minuman-minuman. Nah, otomatis tadi kita kurang lihat yang sayur-sayur sama buah-buahan ijo-ijo sama warna-warni kayaknya kita nggak lihat ya malahan ya. Iya. Jarang-jarang, biasa kita kalau lagi lebaran malahan jarang tuh atau hari raya lah pasti sayur buah, aduh nanti lagi deh kayak Dilewatin aja iya ya, Dok, ya? dilewatin ya kan bisa makan sayur buah bisa kapan-kapan aja ya. Terus kalau makan, eee, kayak makan, ketupat kan ada seasonal-nya kan, jadi maksudnya ya pada Iya. saat itu gitu, apalagi kalau yang masakin udah nenek yang pinter masak, yang kita datangnya setahun sekali, ya udah makan aja gitu kan, masa dikenyang-kenyangin pakai sayur buah, nggak ada tuh ijo-ijonya gitu kan, yang buah warna-warni juga nggak ada. Dan satu lagi, kurang olahraga juga. Ya kan, masa orang lagi kumpul-kumpul, "Bentar dulu ya, saya mau lari dulu." Kan kayak nanti orang pikir, "Ini orang ya udah pulang kampung, lagi pulang kampung kita atau lagi lebaran malah dia olahraga," gitu. Kadang-kadang itu yang terjadi. Nah, apa yang terjadi nih? Tuh kita lihat nih bapak-bapak, pulang-pulang dia udah nggak mau lihat timbangan lagi. Karena apa? Sama nggak bapak-bapak juga, biasanya udah langsung, "Aduh Dok, aku nggak mau lihat timbangan deh, ini udah kelihatan deh pasti berat badannya naik deh. Aku udah mau ngaku dosa, ini udah celana udah sempit nih, gimana ya?" Itu yang kejadian, ya kan. Karena kerjaan kita ya duduk, makan, ngobrol, udah gitu, maksudnya nggak seaktivitas, seperti biasanya. Nah, selain itu, kadang-kadang ada gejala lain itu
"Dok, aku pulang-pulang kok ngerasanya kayak badannya nggak enak ya, Dok," atau yang sebelumnya udah punya kolesterol, "Kayaknya kolesterol aku naik deh, Dok." Itu yang suka kejadian juga, ya. Jadi pasca hari raya kolesterolnya pada naik nih. Mmm. Satu, obatnya lupa diminum. Karena apa? Ingetnya makan 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 makan, atau asupan lemaknya, kolesterolnya nggak terjaga, jadinya, kolesterolnya naik gitu ya. Jadi juga kan banyak makan, terus kan pasti bumbu-bumbu segala macam tuh pasti ada perasanya. Nah, tensi juga pada naik, makanya biasa yang terjadi pada hari raya adalah nih ya, apa namanya, gambaran pasien tuh, biasa deket-deket hari raya sepi, ya rawat inap juga sepi nih. Nanti Iya, setelahnya poliklinik dan juga rawat inap baru rame gitu. sama. Rame iya kan, semua pada rame, kenapa? Kolesterolnya kambuh, tensinya pada naik lagi, gitu. Gula darahnya yang, sebelumnya ada diabetes, "Dok, gula darah saya naik, Dok, kemarin habis gimana ya, Dok?" Walaupun saya ada diabetes, kayak nggak bisa gitu nahan kue-kue yang ada di rumah saudara gitu kan, minuman-minuman manis gitu. Terus lupa lagi, bawa obatnya gitu, biasa suka kejadian gitu. Jadi, karena perjalanan panjang yang dibawa barang-barang yang lain, obat-obatan lupa, jadinya tensinya pada tinggi, balik lagi. Terus, nah ini hati-hati, banyak juga pasien-pasien selesai-selesai itu jadi banyak yang kena stroke, orang kan bingung, "Kok kena stroke ya habis, setelah hari raya?" Karena apa, ini ada hubungannya dengan kolesterol sama tensi tinggi, itu bisa berhubungan dengan, meningkatnya angka kejadian stroke gitu ya. Jadi karena nggak terkontrol, pas lagi, pola hidupnya masih maksudnya berantakan nih, selama kurang lebih 2 minggu kali ya, kita lihat semingguan, seminggu 2 minggu karena liburan lumayan panjang, bisa terjadi stroke. Terus satu lagi, asam urat nih juga banyak juga nih pasien-pasien beberapa yang akhirnya, ini udah mulai banyak yang dirujuk ke saya buat konsultasi karena kolesterolnya tinggi sama asam uratnya tinggi, setelah MCU atau medical check up-nya setelah lebaran gitu kan. Iya. Nah, jadi asam uratnya tinggi bisa berasal dari mana? Biasa kan keluhannya, "Iya nih Dok, kok badan saya pegel-pegel," atau di sendi-sendi saya kok kayak bengkak-bengkak, memang sebelumnya punya asam uratnya naik. Karena apa? Ternyata asam urat ini bisa berasal kan kadang-kadang mikirnya asam urat dari kacang-kacangan aja, dari sayur-sayuran gitu ya mikirnya. Tapi sebenarnya banyak juga yang orang nggak tahu kalau asam urat itu bisa berasal dari makanan-makanan yang manis, gitu. Jadi dari minuman manis, karbohidrat yang sederhana, itu ternyata, bisa meningkatkan dan biasanya orang-orang jadi banyaknya tuh asam urat karena itu, konsumsi gula sederhananya tinggi. Dan juga selain gula sederhana, daging-dagingan, biasa kan ada daging kambing, daging sapi. Nah itu, kalau lemaknya tinggi itu juga asam uratnya juga bisa meningkat, ya. Nah, terus kita lihat juga nih, udah ketemu-ketemu, kadang-kadang lupa, udah kan pasti masker dibuka ya, kita nggak tahu nih, masker dibuka ada orang yang batuk pilek walaupun biasa bukan batuk pilek Covid, udah nggak tahu. Terus cuci tangan kadang-kadang juga udah lupa, walaupun ini sebenarnya udah harusnya kita 2 tahun udah menjadi suatu habit atau kebiasaan ya, untuk yang namanya cuci tangan. Jadi maksudnya ada bagusnya juga pandemi ini adalah mengingatkan kita bahwa jangan jorok, cucilah tangan gitu, karena ingat di dalam tangan kita tuh kumannya tuh banyak banget. Emang nggak kelihatan kalau kita lihat, oke tangannya bersih, nggak ada item-item, tapi ternyata banyak kuman-kuman, apalagi di handphone, di laptop, itu banyak banget ya. Jadi anak kecil banyak juga nih yang banyak berobat, apa yang kejadian? Suka ada diare, pulang-pulang sebelumnya ditahan-tahan sama emaknya nih ya kan, "Udah enggak kok, enggak," pulang-pulang diare karena makannya udah jajan-jajan di luar ya kan. Terus batuk pilek juga sering. Jadi, karena mungkin masa inkubasi batuk pilek itu kan nggak cepat gitu. Jadi pas lagi ketemu, dicium-cium kan, "Ah, ini udah lama nih nggak Iya. ketemu," ya kan. Nah batuk pilek padahal anaknya ini misalnya anak pandemi yang sebelumnya juga nggak pernah keluar-keluar nih selama 2 tahun gitu kan. Nah, jadi ada batuk pilek, terus demam, pulang-pulang banyak demam karena banyak anak-anak yang dirawat sekarang keluhannya batuk pilek, demam. Terus muntah-muntah sering banget karena apa? Kecapean juga anaknya di jalan, ya, terus atau salah makan gitu kan, yang penting, "Aduh makan dulu deh, macet," gitu. Terus alergi makanan karena apa? Nggak tahu nih makanan dari segala jenis dimakan terus tiba-tiba, kok pulang-pulang alergi gatal-gatal. Sama kadang-kadang juga karena kurang makan sayur dan buah jadinya sulit BAB gitu atau, Mmm. konstipasi. Jadi banyak juga kejadian seperti
ini pada pasien anak. Nah, dan juga yang perlu kita masih pikirkan adalah adanya si COVID-19, ya walaupun sekarang kemarin Presiden udah bilang ya, katanya kita boleh buka masker kalau Buka masker. misalnya nah tapi itu perlu di-mention tuh, jangan separuh-separuh bahwa buka masker kalau di ruangan terbuka kalau nggak rame gitu. Kalau Iya, misalnya memang betul. padat, rame, kan orang-orang kan kadang-kadang cuma kepotong nih beritanya. Jadi kalau memang padat banget, rame banget, ya udah pakai aja gitu. Maksudnya ya kita kan mencegah lebih baik ya, karena kita kan walaupun kita udah divaksin kita nggak tahu, apalagi bagi, kelompok yang rentan, misalnya usia lanjut dengan penyakit-penyakit komorbid gitu. Jadi, masih ya kalau mau pakai masker ya udah gitu, nggak apa-apa, apalagi kalau misalnya di keluarganya masih ada anak kecil gitu kan, kasihan. Dan satu lagi yang tiba-tiba naik nih angkanya, yang kita pikir mungkin sama kayak dulu, "Ah, nggak bakal nih masuk Indonesia." Itu hepatitis yang nggak diketahuin asalnya dari mana. Bukan hepatitis A, bukan hepatitis D, bukan hepatitis yang lain-lain, misterius hepatitis gitu. Dan walaupun sampai sekarang kalau ditanya penyebabnya apa, ya namanya juga hepatitis misterius ya, yang baru terjadinya kurang dari 1 bulan nih, terus di Indonesia udah ada kasusnya juga. Jadi dari WHO pun juga kita nggak bisa yang kayak, "Oh penyebabnya ini, obatnya seperti ini," gitu. Sama kayak COVID, kita bisa develop kira-kira pengobatannya selalu diperbarui kan dari COVID-19 ini gitu, sama seperti hepatitis yang belum diketahui. Penyebarannya dari mana masih belum diketahui. Apakah ada hubungan sama COVID? Dari beberapa penelitian sebenarnya nggak ada gitu kan. Terus gimana nih caranya jadi mencegah? Karena apa? Kemarin kan imun kita udah turun, ya kan, karena udah capek. Takut-takutnya nanti kena gitu, karena si hepatitis misterius ini ternyata langsung menyerangnya ke hati, eee, langsung cepat gitu, langsung yang terjadi adalah kerusakan hati gitu, padahal hati itu organ penting yang memang terapinya ternyata musti ditransplant gitu ya. Jadi makanya kita harus selesai-selesai dari kita berlibur atau kita selesai dari hari raya, masih ada nih ternyata penyakit-penyakit yang bisa menghantui kita gitu, apalagi kemarin udah capek gitu. Nah, jadi gimana caranya kembali hidup sehat? Ya, yang pertama, ini udah lama banget nih dari Kemenkes, sebutan namanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas, yang selalu eee, apa ya, dikasih tahu nih ke masyarakat gitu, cuma kadang-kadang masyarakat nggak ngeh apa sih germas-germas, kayaknya gemes gitu kan ya, ini apa nih Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Cuma ini memang eee modifikasi selama COVID-19 ada, modifikasinya. Yang pertama pasti lebih sering cuci tangan, bisa pakai air sabun, air mengalir, atau gunakan hand sanitizer. Karena saya lihat beberapa tempat juga sekarang hand sanitizer-nya udah nggak ada isinya. Atau di beberapa tempat awal-awal sih masih oke ya, tempat cuci tangan ada sabunnya, belakangan kok sabunnya kayak air gitu ya. Sabunnya isi Nah jadi air. iya isi air gitu walaupun di suatu mall gitu, saya ke mall itu kok kok jadi isinya air gitu. Nah, jadi kita jangan lengah gitu karena pikir, "Ah udah nggak ada," atau gimana, jangan lengah gitu, tetap cuci tangan, mau pandemi nggak pandemi, cuci tangan tuh wajib gitu kan. Kalau kita di rumah sakit aja ada 6 langkah cuci tangan kan sebelum pegang pasien supaya apa, supaya menghindari terjadinya, kontaminasi gitu dari kita ke pasien ataupun pasien ke kita. Terus yang kedua, kita lihat apa tuh ada konsumsi gizi seimbang, ya kan nanti yang akan kita bahas lebih lanjutnya, karena saya dari bidang gizi pasti tentang konsumsi gizi seimbang, karena kemarin udah nggak seimbang. Kayaknya kebanyakan karbohidrat ya dibandingin sayur mayurnya, ya. Terus, hindari menyentuh mata, hidung, mulut, benar, karena apa? Nggak corona pun, nggak COVID pun, kalau tangan kotor, kalau kita kucek-kucek mata jadinya nanti matanya ada infeksi atau anak-anak tuh sering tuh, tangannya kotor belum dicuci, habis megang-megang, suka masuk mulut kan, Mhm. pulang-pulang jadi diare gitu. Jadi ya jangan kita mikir karena COVID aja, nanti ujungnya kalau anak-anak nggak dilatih dari awal, jadinya nanti sakit perut, diare, tipes, sering banget tuh pulang-pulang dari jalan-jalan. Yang muntah itu sering banget. Nah, terus suplemen vitamin, kalau misalnya memang lagi lelah atau aktivitasnya berlebih, kita bisa tambahkan suplementasi vitamin, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Terus aktivitas fisik atau, senam ya. Jadi, ini bukan hanya untuk orang yang mau kurusin badan aja, aktivitas fisik atau olahraga. Orang yang sehat pun kita harus melakukan aktivitas fisik ya. Nanti kita bahas juga nih tentang aktivitas fisik. Terus istirahat yang cukup, nggak merokok, terus kalau misalnya ada batuk, pilek, atau ada
sakit, udah pakai masker aja. Terus, mengendalikan penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, kanker. Jadi maksudnya adalah yang kemarin udah lama nih yang harusnya jadwal kontrol ke dokternya buat tahu diabetes, asam uratnya, kolesterolnya, kontrol lah kembali ya, jangan nanti udah kebablasan, nggak kontrol-kontrol, apalagi kemarin mulai makannya nggak bener. Terus sama jangan lupa tetap ganti baju, mandi sampai di rumah, terus bersih-bersih barang-barang dengan disinfektan. Nah, ini udah kita tahu ya, mungkin udah 2 tahun ini selalu tiap hari ngomongin cuci tangan, jadi 6 langkah cuci tangan, mungkin udah hafal 60 detik. Intinya adalah sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum pegang makanan, sebelum ibu-ibu menyusui, sebelum menyusui supaya menghindari infeksi ke anak bayinya, dan setelah beraktivitas. Jadi ini tuh udah pakem. Jangan karena pandemi aja kita lakukan, tapi seumur hidup kita cuci tangan pakai sabun, pakai air mengalirnya 6 langkah atau pakai hand sanitizer ya dengan waktunya seperti ini. Nah, ini nih yang tadi kita bahas yaitu tentang kita kembali hidup sehat dengan kembali makan gizi seimbang. Nah, dulu kan kita taunya 4 sehat 5 sempurna, ya. Beberapa orang masih ada yang ngomongin 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna masih ada dari makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran, sama susu. Nah, cuma kalau sekarang ini kita udah nggak pakai 4 sehat 5 sempurna, tapi kita pakainya pedoman gizi seimbang. Kenapa? Ke pedoman gizi seimbang, kenapa udah nggak 4 sehat 5 sempurna? Karena kalau pedoman gizi seimbang ini kita lihat bentuknya kayak pakai tumpeng, dia lebih ada porsi-porsiannya. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna nggak tahu nih berapa banyak komposisi yang harus lebih banyak, ya. Tapi kalau di pedoman gizi seimbang kita bisa lihat bentuknya kayak tumpeng. Nah, yang paling bawah ini bisa kita lihat 3-4 porsi jenisnya yang karbohidrat atau makanan pokok, ya. Jadi pilar pertama, makan makanannya beragam tuh. Terus sama ada porsiannya, jadi porsian tetap tuh harus ada makan karbohidrat sebagai sumber energi kita. Terus yang di lini kedua ada apa? Nih ada sayur mayur ya, jadi sayur mayurnya porsinya harus banyak, 3-4 porsi, dan juga buah-buahan 2-3 porsi. Kemarin Lebaran kita mungkin lini kedua ke-skip, langsung ke lini ketiga. Ya nih, jadi harus juga ada protein, baik protein hewani, kita bisa lihat dari ikan, ada susu. Jadi susu itu bukan kayak pelengkap. Kalau di 4 sehat 5 sempurna kan kelimanya susu, tapi kalau di pedoman gizi seimbang, susu itu termasuk protein hewani. Ya, dan juga ada protein nabati, tahu, tempe, kacang-kacangan. Ya, yang terakhir itu juga batasi. Di sini kan dulu nggak ada nih pakai gula, garam, minyak berapa banyak. Nah, tapi kalau di pedoman gizi seimbang, kita harus batasi penggunaan gula, garam, dan minyak. Ya, jadi buat sehari gula itu maksimal 4 sendok makan, garam itu 1 sendok teh, minyak itu 5 sendok makan. Dan jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas. Jadi memang beda ya, jadi di pedoman gizi seimbang ini lebih kompleks ya. Terus kedua, membiasakan perilaku hidup bersih yang tadi udah kita bahas di awal. Perilaku ketiga, aktivitas fisik secara teratur yang tadi kita juga bahas. Dan juga keempat, memantau dan mempertahankan berat badan normal, karena ternyata angka kejadian obesitas itu di Indonesia juga semakin meningkat. Orang nggak tahu kalau misalnya berat badannya udah berlebih, nanti akan mempengaruhinya ke penyakit-penyakit lainnya gitu. Jadi pikir, enggak baju masih muat, enggak ternyata masalah makanya udah mulai meningkat ya. Jadi yang perlu kita ingat, sekarang udah nggak 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi pedoman gizi seimbang yang 1 lembar aja udah ngingetin kita, oh mau hidup sehat tuh begini, ya. Nah, ini 4 pilar gizi seimbang, jadi konsumsi makanan beragam, tadi udah dikasih tahu ya. Nah, kan bingung kan kalau bentuknya tumpeng, ya kan caranya gimana? Jadi kita punya namanya piring makanku, yang tadi itu makanan pokok, sayuran sama buah-buahan kan di lini kedua, terus lini ketiga baru lauk pauk, sama yang terakhir baru batasin si minyak, garam, sama gula. Nah, makanan pokoknya itu jadi kalau kita makan di 1 piring, biar gampang nih, 2/3 dari setengah porsi piring makan tuh diisi makanan pokok. Nah, pilihnya yang banyak seratnya. Jadi maksudnya jangan yang tipenya misalnya roti putih atau nasi putih. Nasi boleh nasi putih, tapi lebih baik sih bisa ganti nasi coklat, boleh nasi merah, boleh ya. Nah, terus jangan lupa, jangan nanti kalau makan setengahnya nasi, setengahnya lauk pauk, sayurnya sedikit. Nah, ternyata ini udah 2/3-nya ini bentuknya karbohidrat, 1/3 atasnya lauk pauk, ya. Lauk pauknya
baik protein hewani maupun nabati. Jadi nggak usah harus daging sapi, boleh daging ayam, ikan, tahu, tempe, boleh. Tapi cari yang rendah lemak dan kolesterol. Maksudnya adalah kalau ayam, lebih baik dada ayam tanpa kulit, gitu ya. Kalau yang memang punya kolesterol sebelumnya, batasi yang tinggi kolesterol seperti otak, jeroan, terus seafood-nya yang tinggi kolesterol seperti udang, kerang, yaitu batasi. Gitu. Terus jangan lupa nih sepertiga piringnya isi buah-buahan, 2/3-nya isi sayur-sayuran, jangan isinya snack atau kerupuk. Yang suka terjadi itu. Ya, nah ini isi piring ku sekali makan ya. Jadi ini contoh makan siang kalau 700 kalori sekali makan siang. Jadi setiap orang itu mempunyai kebutuhan kalorinya berbeda-beda. Tergantung targetnya apa, mempertahankan berat badan, menaikkan berat badan, atau turunin berat badan. Ya. Kalau ini kita ambil gambaran kasar, misalnya makan siang 700 kalori, gimana sih kira-kira? Yaitu ada makanan, tetap harus ada makanan pokok, lauk pauk, sayur, sama buah. Jadi nggak ada yang di-skip, beragam. Jangan makan orang ada yang dia cuma makan sayur aja. Ya percuma gitu, nggak akan memenuhi kebutuhan gizi kita. Atau makan, saya nggak makan nasi dok, saya cuma makan lauk pauk doang. Kita tetap butuh energi untuk melakukan aktivitas ya. Jadi misalnya makan pokok ada nasi, sekitar 3 centong nasi gitu. Lauk pauk ada hewani, ada nabati, mesti komposisinya hewani lebih banyak daripada nabati. Ikan, boleh ikan apa aja semua bagus ya. Terus ada sayuran. Sayuran kadang-kadang saya makan sayur tapi ya cuma sedikit banget, yaitu sebenarnya seratnya kurang, vitaminnya juga kurang. Terus ada buah-buahan juga ya. Ada juga soalnya beberapa pasien yang mau hidup sehat makannya buah doang gitu. Padahal buah itu juga lebih baik buah potong daripada yang di jus ya. Jadi kalau buah itu juga sebenarnya sumber gula yang kita mau ambil si vitaminnya. Nah, ini nih yang tadi saya bilang kan disuruhnya makan lauk pauk rendah lemak ya. Jadi cari dada ayam tanpa kulit, ikan nggak harus salmon, semua ikan bagus, telur juga bagus gitu, kacang-kacangan juga bagus, mau kacang hijau, kacang kedelai, tahu, tempe. Kalau susu cari yang rendah lemak, jangan yang full cream. Kalau keju juga sumber protein yang bagus karena tinggi kalsium, vitamin D, tapi bisa dicari keju yang low fat atau rendah lemak gitu ya. Nah, terus ini nih karbohidrat, yang tadi saya bilang lebih cari yang karbohidrat banyak seratnya. Biasanya itu adalah jenis karbohidrat yang kompleks, bukan yang simple. Kita bisa lihat bedanya ya. Yang simple itu kayak roti putih, cookies, es krim, soda non-diet, sereal, terus minuman-minuman manis, cake, pasta white yang putih gitu ya, permen. Nah ini nih yang jahat, karbohidrat juga kita kadang-kadang nggak ngeh. Nah lebih baik kita cari ini kayak buah-buahan dari kacang-kacangan, oatmeal, ubi gitu ya, quinoa. Ya kalau kita mau masuk di Indonesia ya udahlah nasi aja lah, cari beras coklat gitu lebih bagus. Ya, terus, nah ini batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Jadi kemarin kan udah nggak dibatasin nih ya gula, garam, lemaknya. Nah sekarang kita balik lagi, ingat kalau misalnya ada batasan loh, buat gula 4 sendok makan. Jadi ingatnya 4, 1, 5. Kalau gula 4 sendok makan, garamnya 1 sendok teh, lemaknya 5 sendok makan per orang. Ya, terus kalau dalam asupan makanan per hari gimana? Nah, ini kurangin makanan minuman dengan kadar gula tinggi. Kalau sekarang kan contohnya banyak boba-bobaan, ya milk tea. Nah, itu batasin. Terus garam kadang-kadang kurangi konsumsi makan dengan kadar garam tinggi, yaitu makanan yang biasa diproses, yang di-can, yang dimasukin ke kaleng. Itu kan ada pengawetnya ya, keripik-keripik, makanan keripik-keripik. Kemarin udah nggak dibatasin tuh, bosen, udahlah ada camilan apa, makan-makan biskuit, makan. Nah itu ya, sekarang batasin. Kita balik lagi ke pola hidup kita yang sehat. Terus lemak. Nih, kurangi konsumsi makanan mengandung lemak atau yang digoreng. Kemarin kan udah nggak dibatasin nih, udah ya udahlah namanya hari raya. Nah sekarang mulai balik, oh ya udah kalau ditumis boleh, kalau goreng ya jangan terlalu banyak sering ya. Terus lebih baik konsumsi buah dan sayur sebagai camilan daripada makannya es krim atau teh-teh manis gitu ya. Terus jangan tambahin garam atau kecap lagi dari makanan yang udah disajikan. Kadang-kadang, aduh kayak kurang nih garamnya, tambahin lagi padahal jadi nanti kelebihan garam. Dan cara masaknya direbus, dikukus atau dipanggang ya. Kita balik lagi lah dulu detox badan kita untuk
dari kemarin yang makannya berantakan, kita kembali ke yang baik. Nah, ini tips sehat konsumsi gula garam sebenarnya sama ya, pilih makanan yang segar daripada makanan yang diawetkan, hindari yang tinggi yang manis-manis atau yang diasinin, hindari makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Kalau kemarin kan mungkin kita udah lupa nih makan yang santan-santan banyak ya, jadinya sekarang coba dibatasin dulu gitu supaya kembali normal lagi. Terus kalau beli makanan, lihat label makanannya nih. Jadi berapa kalori, berapa berapa natriumnya, berapa lemaknya gitu ya. Terus kurangin makanan yang santan dan minyak dalam mengolah makanan karena kemarin udah terlalu banyak yang disantan-santan dan diminyak-minyak. Ya, terus ini batasi penggunaan MSG. Jadi MSG itu sebenarnya dampak buruk tuh enggak, cuma dia kan memberi rasa umami, cuma kalau kebanyakan biasanya tuh jadi ada efeknya tuh, kayak sakit kepala, terus daerah leher itu sakit gitu ya, atau kita sebut tuh biasanya, Chinese Restaurant Syndrome karena biasanya nih restoran Chinese yang suka pakai MSG. Jadi kalau kita banyak-banyakan, efek sampingnya mungkin nggak terlalu banyak, kadang-kadang kita kayak lebih haus gitu kan, terus kayak sakit kepala, jadi batasi. Gantinya sebenarnya MSG itu bisa dari bahan-bahan alami juga gitu. MSG sebenarnya ini kalau yang kita beli di pasaran juga dari bahan alami, dari tebu gitu kan. Nah, cuma kalau dari bumbu-bumbu masakan Indonesia yang beraneka ragam sebenarnya juga memberikan rasa yang enak juga ya, dari bawang-bawangan, kunyit, ketumbar. Nah, ini kita dikit lagi bahas tentang kapan melakukan aktivitas fisik. Jangan lupa lakukan aktivitas fisik, boleh pagi, boleh sore hari. Ya, jadi nggak ada alasan tuh, nggak sempet dok, aku tuh udah libur 2 bulan jadinya ya, 2 minggu. Aduh, pagi meeting, siang meeting, malam meeting, sore meeting, udah nggak keburu lagi deh. Nah, kita bisa kok pagi hari atau sore hari luangin aja sebentar ya. Nah, aktivitas fisik ini bisa dibagi. Jadi aktivitas ini kan pokoknya adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Jadi ada energi yang dikeluarkan. Nah, aktivitas fisik kadang-kadang, iya dok, saya aktivitas fisik nih nyapu atau ngepel. Iya, aktivitas fisik, cuma kadang-kadang kita lihat juga tujuan goalnya. Ya, jadi ada dibagi aktivitas fisik itu ringan, sedang, berat. Nah, ini fisik ringan, contohnya yang kayak jalan santai, karena ada beberapa pasien saya, "Udah belum olahraga?" "Udah dok, saya keliling-keliling kantor," gitu kan. Saya kan dari lantai ini ke sini, nah tapi ada target yang kita mau capai sebenarnya gitu ya. Jadi duduk bekerja di depan komputer, kalau lagi WFH pun juga termasuk aktivitas fisik tapi ringan ya. Jadi maksudnya targetnya kurang bisa tercapai gitu ya. Terus kalau yang sedang, contohnya jalan cepat, minum-minum prabot, berkebun, ya, terus olahraga rekreasional. Nah, aktivitas fisik berat nih biasanya yang lebih berat lagi ya aktivitas fisiknya ya. Nah, yang disaranin berapa lama sih? Karena kan dipikir nggak ada waktu lah dok buat olahraga. Nah, sebenarnya gampang kok, nggak usah lama-lama. Minimal 30 menit per hari selama 5 kali seminggu. Ya, terus boleh dilakukan sebanyak 3 kali sehari selama 10 menit atau 2 kali sehari selama 15 menit. Jadi maksudnya adalah dibagi. Ya kan ini kan 150 menit per minggu, jadi 30 menit per hari atau dibagi nih 10 menit, 10 menit, 10 menit gitu, misalnya nggak keburu. Kalau misalnya ada kolesterol sama penyakit-penyakit lain, lebih banyak, minimal 40 menit latihan dengan intensitas sedang sebanyak 3-4 kali seminggu gitu ya. Nah, terus apa sih gunanya aktivitas fisik ini? Emang saya mau kurus, dok, saya udah kurus, saya nggak perlu aktivitas fisik. Satu, menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit. Contohnya yang tadi sebelumnya dikasih saran adalah untuk penyakit jantung. Terus untuk meningkatkan kekuatan otot, membuat muka sama tubuh lebih segar juga nih. Bakar kalori supaya nggak naik berat badan. Terus meningkatkan percaya diri, mengurangi stres sama emosi, membuat tidur lebih nyenyak, sama untuk hubungan seksual juga meningkatkan kualitasnya. Nah, kalau obesitas kadang-kadang gimana dok? Saya obes dok, atau berat badannya berlebih, olahraga nggak mau, lututnya sakit. Ya kita pakailah olahraganya yang lebih ringan. Jadi contohnya adalah jalan cepat aja, sama bisa pakai sepeda ya kan, pakai sepeda yang statis gitu, jadi nggak ada alasan, jadi nggak ada nanti lututnya jadi lebih sakit, enggak ya. Terus, nah anak-anak juga perlu nih, kadang-kadang anak-anak orang tuanya udah
sibuk, anak-anaknya dikasih gadget aja gitu. Ya, jadi ada kok aktivitasnya dok main. Nah, padahal anak-anak ini juga butuh aktivitas fisik karena dia masa pertumbuhan gitu. Karena beberapa pasien saya sekarang dikonsulkan udah masih kecil, berat badannya berlebih gitu. Atau maunya mainnya tuh gadget aja, makannya jadi susah gitu karena dia mesti lihat gadget terus. Ya, jadi tetap harus lakukan aktivitas fisik supaya penguatan tulang sama ototnya ya 3 kali seminggu 60 menitan. Nah, jangan lupa tadi kan ada tidurnya juga. Kemarin selama kita jalan-jalan tidur, aduh udahlah nggak mikirin lah tidur, yang penting nih pagi-pagi udah jalan ke sini. Nanti jam berapa nih udah pulang lagi nih. Terus nanti udah ada padat nih rencananya. Nah, kita harus balik lagi supaya imunitas tubuh kita kembali. Jadi tidurnya juga harus dibalikin lagi, harus cukup ya. Caranya kadang-kadang gimana sih caranya susah tidur dok? Abis kemarin udah jalan-jalan terus, jadi mau tidur cuma bisa 2 jam, 3 jam. Nah, 1, jangan minum kopi dekat-dekat mau tidur atau alkohol ya. Terus jauh-jauhin tuh laptop, gadget, handphone, supaya kenapa kita nggak kepikiran di situ terus. Terus relaksasi dulu gitu, jadi jangan banyak pikiran dulu, latihan pernapasan, terus buat jam tidur harian. Nah, ini kebutuhan tidur sesuai usia ya, jadi kadang-kadang orang, "Saya tidur cukup kok dok 3 jam, 4 jam," ya padahal itu nggak cukup ya, padahal ada batasannya. Ternyata orang dewasa kalau di atas 18 tahun sekitar 7 sampai 8 jam per hari. Ya jadi memang harus cukup tidur supaya apa? Supaya bisa imunitasnya bisa regenerasi lagi, sel-sel tubuhnya juga bisa regenerasi. Nah, itu deh tips-tips supaya kembali sehat gimana. Jadi yang kemarin nggak olahraga, ayo jangan mager. Sekarang olahraga daripada nanti, udahlah masih suasana liburan lah nanti aja. Toto nanti beratnya makin naik. Terus makannya masih seperti yang kemarin, ayo makan buah, sayur, aktivitas fisik, benerin lagi komposisi makanannya. Yang udah lama kontrol ke dokter, ayo kontrol lagi. Terus tidurnya ayo dicukupin, jangan kebawa suasana yang kemarin supaya kita apa? Selesai liburan tetap bisa fit, bisa aktivitas lagi nggak jadi sakit gitu ya. Sekian berbagi tips dari saya. Nanti kalau mau yang ditanya-tanya boleh ya. Baik, Dokter Ella. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat menarik ya, Dok ya. Berikut ada pertanyaan di live chat YouTube kita nih, Dok. Iya, oke, saya stop share ya. Oke, boleh, Dokter. Yang pertama ada dari Double Jazz Mom. Pertanyaannya, Dok, kalau kegemukan jika konsumsi teh slimming aman nggak, Dok? Kalau boleh, berapa lama dikonsumsinya? Oke, jadi kan suka banyak tuh teh-teh slimming ya kan, apa sih biasa pakai teh jati Cina ya kayaknya atau minuman teh pelangsing gitu ya. Nah, jadi gunanya begini, kalau misalnya nggak diatur pola makannya, soalnya banyak pasien yang kejadian nggak ngatur pola makan, jadi intinya adalah teh itu buat ngeluarin semua makanan yang dikeluarin. Itu kayak nggak bedanya sama orang bulimia ya, gitu. Maksudnya kayak makan bedanya kalau orang bulimia kan dimuntahin nih, nah ini enggak kan dibuang air besar gitu kan. Nah, tapi kalau kita nggak diatur pola makannya, makannya tetap yang berlemak, percuma nggak akan turun-turun juga. Banyak yang terjadi pasien saya adalah konsumsi teh diet yang ujung-ujungnya jadinya gangguan saluran pencernaan. Karena apa? Itu kan dibuang secara paksa, ya kan? Gitu. Jadi kayak nutrisinya nggak keserap gitu. Sedangkan kalau kita atur pola makan, atur porsi, kita nggak akan jadi kurang gizi. Karena apa? Oh, kalorinya yang dibutuhkan memang segini, jadi dia akan keserap sempurna gitu. Tapi kalau kita konsumsi yang kayak teh-teh pelangsing itu kan dipaksa nih untuk dibuang, buang air besar atau bilangnya kan menghindari supaya lemaknya nggak banyak keserap gitu. Jadinya nanti bukan lemak aja yang nggak keserap, tapi vitamin-vitamin lainnya. Karena kenapa? Ternyata konsumsi teh, bukan hanya teh pelangsing ya, kan kadang-kadang teh pelangsing kita nggak tahu nih isinya apa. Itu kan juga berbahaya ya. Jadi kalau teh itu ternyata bisa banyak orang minum teh dan kopi. Teh itu mengandung kafein juga. Jadi ada teh dan kopi, dan juga ada zat di dalam teh itu yang ternyata bisa mengganggu penyerapan zat besi. Jadi banyak yang terjadi orang diet itu jadi anemia.
Kenapa? Jadi dia minum, teh pelangsing atau makan dicampur teh. Nah, padahal kita butuhnya dari makanan itu misal lagi makan daging atau makan sayur gitu ya, itu kan banyak zat besinya. Nah, ini zat besi yang harusnya diserap sama tubuh nggak keserap, tapi dihalangin sama si teh ini. Jadinya bisa terjadi anemia gitu. Dan kadang-kadang udah keluar duit banyak-banyak, kurus juga nggak jadi kurus-kurus juga gitu. Jadi menurut saya sih, daripada buang duitnya buat beli teh, tapi kita nggak atur pola makan kita, lebih baik, atur pola makan kita gitu, atur kalori kita. Itu lebih mudah daripada menambahkan teh pelangsing, tapi kita tahu, "Oh, porsian gue segini, karbonya harusnya makannya segini." Itu kan intinya makanannya juga sama-sama aja, tapi kan porsinya yang kita atur gitu. Jadi duitnya nggak lebih juga, malahan hidupnya sehat, nggak tergantung sama teh pelangsing aja. Kalau itu kadang-kadang jadi sugesti pengennya makan teh pelangsing. Gitu. Itu sih kalau, jawaban saya terhadap, konsumsi teh pelangsing ya. Jadi hati-hati yang makan sama teh, karena kadang-kadang teh itu bisa mengganggu penyerapan zat besi, jadinya anemia, gitu. Itu sama halnya dengan kayak obat pelangsing gitu nggak, Dok? Nah, obat pelangsing itu juga beda-beda gitu, maksudnya secara medis pun, maksudnya secara kalau pasien yang ingin menurunkan berat badan pun, ada beberapa pasien saya yang saya kasih, obat juga gitu, terapeutik, untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalnya penurunan berat badannya lambat atau, stuck gitu. Tapi yang kita berikan itu biasa yang udah pasti yang sudah tahu nih efikasi kerjanya seperti apa, biasanya yang kerjanya untuk, ngeblok lemak gitu. Jadi, bukan untuk obat-obat pelangsing yang kadang-kadang ada yang kerjanya itu supaya ngeluarin cairan, jadi kurus sih kurus, tapi kayak orangnya pengen pipis terus. Itu Mmm. ada yang gitu ya kan, jadi kan, ya secara berat dia turunnya cepat gitu, karena apa? Katanya, "Dok, saya minum obat ini jadi pengen kencing terus." Karena yang dikeluarin cairan, ujungnya jadi dehidrasi, karena ada obat yang apalagi yang belum sesuai dengan dokter ya, kan banyak tuh di e-commerce gitu ya, dijual obat pelangsing apa. Nah, lebih baik konsultasikan ke dokter, apalagi kalau belum ada BPOM-nya, jangan sekali-sekali dikonsumsi, karena nanti efek kerja nggak tahu nih sebenarnya apa gitu. Kalau dari dokter kan tahu, kita kan kasih tahu ini tuh kerjanya sebagai fat blocker atau ini sebagai penahan selera makan, dan juga kita kontrol kan biasanya butuh nggak gitu, harus nggak dalam sebulan udah bisa lepas obat apa enggak gitu, dan nggak semua orang diet itu harus pakai obat gitu, itu kan obat membantu. Tapi kalau kitanya dari diri kita udah bisa pola hidup yang benar gitu, makannya nggak berlemak, nahan nafsu mau makan gitu kan, itu kan sebenarnya udah bisa lepas obat gitu. Karena kalau yang dijual-jual hati-hati, kadang-kadang yang dijual yang suka macam-macamnya, suka yang bisa buat pipis terus, jadinya nanti turunnya ya bukan turun lemak, turun berat badan. Jadi ingat orang kalau mau diet itu jangan patokannya berat badan, tapi kita mau turunin lemaknya. Karena kalau berat badan, kita minum air aja 500 mili, kan naik tuh ya setengah kilo gitu atau 1 liter ya, tapi yang kita mau buang tuh bukan air gitu, eee, bukannya air gitu, tapi yang kita mau buang tuh massa lemak gitu. Jadi kadang-kadang ada orang berat badannya, "Kok saya kelihatannya berat badan saya nggak turun, Dok, tapi baju saya kecilan semua." Karena apa? Ototnya naik, lemaknya turun, jadinya dia bentuk badannya lebih bagus. Jadi berat badannya nggak turun-turun banyak banget gitu ya. Jadi kalau obat diet itu konsultasikan dulu dengan dokter, karena apa? Takut nanti ngerusak ginjal, ngerusak yang lain-lain, dan harus, ada jangka waktunya. Jadi sampai berapa lama perlu dikonsumsi gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Heeh. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Bapak F. Budiman. Iya. Apakah sebaiknya setelah berpuasa sebulan penuh dan makan banyak di hari Lebaran, kita melakukan cek lab ke rumah sakit, dan sebaiknya poin-poin apa yang diperiksakan, mengingat saya agak awam mengenai yang harus diperiksakan, Dok? Oke, jadi kan, sebenarnya kan berpuasa itu kan ibadah ya kan, jadi kita puasa bukan berarti jadi kurang gizi, makanya selama berpuasa pun kemarin ada beberapa kali saya jadi pembicara juga gimana sih berpuasa yang sehat. Kadang-kadang kita puasa jadi pikirannya, "Aduh, nggak makannya kurang nih," gitu, atau makannya jadi nggak bener, karena mau puasa seharian pas lagi sahur, itu biasa karbohidrat yang banyak supaya nggak kelaparan, mikirnya gitu ya kan. Padahal kalau kita puasa itu cuma kita mengganti jam makannya kan. Jadi kayak, selama puasa itu kan kayak kita sebenarnya kayak
tidur. Maksudnya apa ya? Kita lakukan aktivitas, tapi karena adanya ibadah keinginan kita sebenarnya kita merubah aja tuh jam makannya, yang satu ke pagi, satu ke malam gitu ya. Jadi nggak harus selalu dicek lab. Kalau memang sebelumnya ada penyakit-penyakit tertentu, mau dicek lab boleh, atau setelah misalnya sebelumnya ada asam urat, sebelumnya ada kolesterol, mau cek lab nanti setelah lebaran apa yang terjadi gitu. Maksudnya, aduh dok, kayaknya kok kolesterol saya naik, boleh, tapi nggak wajib ya. Kalau ada gejala aja gitu. Kalau misalnya mau cek biasanya sih yang dicek tuh yang suka naik-naik nih asam urat, gula darah, ya terus kolesterol. Itu sih biasanya yang suka jadi masalah setelah lebaran gitu, bukan karena puasanya ya. Kalau misalnya yang lain-lain sih sebenarnya kalau memang sebelumnya baik-baik aja it's okay, nggak apa-apa. Cuma yang jadi sering masalah tuh ya itu tensinya suka naik, terus gula darahnya jadi naik, asam urat sama kolesterol sih yang paling sering itu. Jadi kalau mau dicek ya boleh aja cek, fungsi, lemak tubuh, jadi, kolesterol ya, biasa kolesterol, LDL, HDL, trigliserida, asam urat, kalau mau boleh, terus sama, cek gula darah gitu juga boleh, sama tensi. Tapi yang harus wajib kalau pikir-pikir kok udah mulai gejala-gejala gitu kan. Kalau gejala kolesterol kan biasanya apa sih? Atau makannya kita udah tahu nih sebelumnya nggak bagus, gejalanya biasa kan kepalanya pusing, ya kan? Nggak enak tuh di daerah leher belakang sini kan kalau kita banyak makan, minyak-minyak. Terus kalau asam urat apa biasa tangannya kaku-kaku, pegel-pegel atau, bengkak-bengkak ya, itu juga asam urat bisa. Kalau gula darah biasa kan cepat ngantuk, kayak pengen pipis, apa segala macam, itu boleh juga dicek, ya. Itu sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Ibu Erlina. Jika ingin melakukan diet yang benar secara asupan dan periode waktunya, apakah bisa konsultasi ke dokter gizi agar mendapatkan pola makan yang benar dan sehat? Nah, justru bukan apakah dapat ya, tentu harus konsultasi ke dokter gizi ya. Jadi gini, kadang-kadang suka banyak pasien saya yang coba-coba diet, ngikutin artis A, artis B diet, atau diet yang intermittent fasting, defisit kalori, tapi kadang-kadang nggak tahu nih apa sih yang didefisitin, defisitnya dari mana. Itu banyak banget yang kejadian. Jadi makanya disarankan kalau memang benar-benar serius mau turunin berat badan, konsultasi aja ke dokter gizi. Jangan takut, kadang-kadang beberapa pasien saya tuh ada yang terjadi, takut lah dok konsul ke dokter gizi, nanti makannya saya nggak bisa makan yang lain-lain. Atau satu lagi kadang-kadang suka mahal ke dokter gizi, itu udah sering banget. Nah ya kan, nah, jadi jangan takut, nggak harus semua diet itu pakai obat. Kadang-kadang kan obat yang mahal nih, ya kan, nggak harus selalu pakai obat. Kalau misalnya pasiennya memang bisa ngikutin pola makan yang kita lakukan, apa sih dokter gizi? Kadang-kadang mereka takutnya adalah, aduh nanti nggak bisa makan lah, bingung lah, takut ke dokter gizi itu sering banget, saya juga bingung apa yang ditakutin. Padahal yang kita lakukan adalah kita atur pola makannya, kalorinya berapa, komposisinya tuh masih nggak akan ada yang dihilang-hilangin daripada dietnya nggak benar, yang kadang-kadang cuma diet keto misalnya cuma makan daging aja, 3 bulan kemudian asam uratnya naik, itu suka kejadian ya. Padahal diet itu nggak boleh, terus ada juga yang diet jadi sakit mah, ya kan, nimbul penyakit baru. Nah, padahal kalau diet itu nggak boleh kelaparan gitu, dan kita sebagai dokter gizi pasti akan membuat pola makan yang akan terasa kenyang terus selama seharian, nggak kelaparan, tapi porsinya tuh benar gitu, porsinya benar, komposisinya benar, nggak akan jadi kurang gizi. Karena ada juga orang diet jadinya malahan kurang vitamin, kurang gizi. Karena apa? Ada yang di-skip, nggak makan daging lah, nggak makan nasi lah gitu. Jadinya malah sakit. Padahal kita tetap butuh ada karbohidratnya, protein hewani, protein nabati, sayur-sayuran, buah-buahan, tapi ada porsiannya. Dan juga ada yang ngikutin, "Dok, saya nggak kuat deh, dietnya cuma dikit banget makanannya." Ya makanya kalau sama dokter gizi kita lihat kondisi pasiennya, ada penyakit lain nggak? Kalau penyakit lain, kan nanti kan kita kondisikan. Terus kalau memang belum kuat, kalorinya serendah itu ya kita bertahap gitu, kita akan akal-akalin gitu. Jadi, akal-akalin supaya pasiennya ini turun berat badan tapi nikmat gitu dan bisa merubah pola hidup. Jadi bukannya boleh, tapi disarankan iya sih Bu, kalau dietnya yang benar, supaya nanti jadinya
berkelanjutan terus, maksudnya berkelanjutan terus bukan konsulnya ya. Saya juga nggak mau pasien saya nggak lulus-lulus gitu. Saya pengennya pasien mah cepat-cepat lulus gitu. Maksudnya adalah, oh nggak pakai dokter pun saya bisa turun nih berat badan, nggak pakai dokter pun berat badan saya tetap stabil. Karena apa? Saya tahu nih ngatur pola makan yang benar gimana gitu. Oke, terima kasih dokter. Terakhir nih dok, Iya, oke. berapa sih dok kalori harian yang kita butuhkan untuk yang mempertahankan berat badan tadi ya, menambah berat badan atau mengurangi berat badan, terus cara kita tahu kalori kita tuh udah terpenuhi atau belum gitu loh dok. Oke, jadi pasti kalori tiap orang kan beda-beda. Karena apa? Kalori itu disesuaikan sama tinggi badan, berat badan, sama aktivitas, ya kan? Jadi beda-beda. Ada orang ngikutin, iya dong saya diet 800 kilokalori. Lah kebutuhannya aja nggak segitu, jadi nggak cukup gitu. Atau ada dok saya udah makan banyak, tapi kok berat badan saya nggak naik-naik. Nah versi banyaknya tiap orang kan beda-beda. Nah kalau secara garis besar, kebutuhan manusia itu 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan. Ya, nah tapi berat badannya juga suka ada yang ngaco, oh berat badannya nih dia pakai berat badan dia yang sekarang, padahal berat badannya berlebih. Misalnya berat badannya 80, tinggi badannya 160, kan itu kan sebenarnya bukan berat badan idealnya. Harusnya berat badan idealnya kalau 160 itu, ini mungkin tips juga ya, kalau mau tahu berat badan ideal, jadi harus tahu kalau usianya di bawah 40, berat badan idealnya itu tinggi badan dikurang 100 dikali lagi 0,9 ya. Jadi misalnya tinggi badannya 160 dikurang 100 dikali lagi 0,9 jadi sekitar 54-an. Itu berat badan idealnya. Kalau di atas 40 tahun 160 tinggi badannya dikurang 100 aja. Jadi kita harus tahu berat badan ideal kita tuh sebenarnya berapa. Terus perlu juga kita tahu ngitung indeks massa tubuh. Ini banyak kalkulator indeks massa tubuh, ya mau cari di Google juga bisa. Normalnya tuh di antara 18,5 sampai 22,9. Kita cari yang Asia, karena kan tubuh kita Asia ya. Kalau yang luar negeri itu batasannya memang lebih tinggi gitu. Tapi kalau kita orang Asia batasannya di 22,9. Indeks massa tubuh tuh apa? Perbandingan antara berat badan sama tinggi badan. Jadi kita tahu benernya berat badan kita udah berlebih belum sih? Udah masuk status gizi apa? Apakah berat badan berlebih? Apa obesitas 1? Apa obesitas 2? Terus kebutuhan kalori kita berapa per hari? Jadi sekitar 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Ya, itu secara total, secara kasarnya begitu. Sebenarnya kalau mau dihitung secara detailnya ada rumusnya, tapi kalau secara kasar, secara besarnya begitu. Kalau mau turun berat badan, otomatis harus dikurangin, nggak bisa segitu aja. Kalau mau mempertahankan berat badan, ya udah, memang di situ kan 25 sampai 30. Kalau mau naikin berat badan, pasti kalorinya akan lebih naik lagi. Ya, tapi jangan kita hitung kalori aja, komposisi itu juga perlu. Kadang-kadang, saya udah defisit kalori dok, 1.500 kilokalori, tapi yang dimakan nasinya lebih banyak, proteinnya sedikit, ya bisa aja 1.500 gitu. Padahal yang kita mau defisit kalori, tapi komposisinya juga harus kita atur. Karbohidrat itu sekitar 50-60% dari total kalori, protein itu 15-20%, lemak itu bisa 25-30%, dan lemaknya juga harus lemak yang baik. Kadang-kadang saya makan lemak boleh dong dok, makan minyak yang digoreng-goreng kan butuh lemak. Ya cari lemak yang baik, contohnya apa? Alpukat, dari alpukat terus olive oil gitu ya. Gitu sih. Terus jangan lupa ada perbandingan juga serat. Jadi butuh serat juga. Kadang-kadang kita lupa juga hal itu. Dan minum air putih itu tuh hal yang wajib banget, minimal 8 gelas per hari gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Dokter ada take home message nggak nih buat Sobat Cihos di rumah? Oke, jadi take home message-nya buat Sobat Cihos, kemarin kita udah senang-senang, sekarang saatnya balik lagi lah ke hidup sehat setelah hari raya. Supaya apa? Kita bisa aktivitas lagi, supaya imun tubuh kita kuat lagi, naik lagi. Mau ada varian apapun nantinya, kita nggak akan bisa kena, mudah-mudahan. Mau ada hepatitis apa yang aneh-aneh, moga-moga kita nggak kena juga, yang anak kecil juga semua kena. Kembali ke hidup sehat, dari cuci tangan jangan lupa, terus makan makanannya juga kembali diatur lagi. Oh kemarin komposisinya udah nggak benar, olahraga jangan mager, itu penting banget. Tidur cukup juga, supaya apa? Supaya nanti
kita bisa sehat dan juga setelah hari raya nggak sakit-sakitan, nanti cutinya diganti cuti sakit gitu. Dan sebenarnya gampang kok buat kembali ke hidup sehat, tapi kita harus mau kemauan kita sendiri dari badan kita sendiri. Iya. Terima kasih dokter atas waktunya. Sama-sama. Sampai berjumpa di Health Talk kita selanjutnya ya dokter. Iya, sama-sama. Terima kasih ya buat waktunya. Iya.